Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau mengemas produk makanan jadi lebih tahan lama dan tetap fresh? Kini Anda tak perlu bingung lagi. Gunakanlah mesin vakum sealer tipe Superpack Pro ARD PC85 dari Ardin. Mesin pengemas vakum top quality yang akan membantu Anda mengemas berbagai macam produk makanan di rumah, seperti daging, keju, sayuran, dan buah-buahan, bumbu, herbal, dan masih banyak lagi. Dengan desain yang simpel dan elegan, praktis untuk rumah tangga. Menyegel dalam kondisi vakum yang mudah dan cepat hanya dalam hitungan detik. Dengan keunggulan 4-in-1, mempertahankan kesegaran makanan dan kelembapan, mempertahankan warna dan bau makanan, membuat makanan lebih awet dan segar 2 hingga 3 kali dari kemasan biasa, serta memudahkan penyimpanan dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Seal plastik lebih kuat dan tahan lama, sesuai dengan standar keamanan pangan. Harga lebih hemat dan ekonomis untuk keluarga. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas jalan ya. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke, sudah ya mas. Ya. Motor baru tuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh. Ibadah itu ada 2 syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu seperti cara Kebenarannya harus wudu sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang Apa ibu kata kepada Nabi? anaknya. Qad Ya, ghafarallahu. sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu telah itu sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada 2 syarat.
Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dan berhubungan dengan kita berada di bulan Muharram, kemarin tanggal 10, sekarang masuk ke tanggal 11 Muharram. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah Islam, yang mana peristiwa ini sebagian dari manusia menyebutkannya secara sahih, namun sebagiannya menyebutkannya secara dusta dan penuh dengan kedustaan. Peristiwa tersebut adalah tentang peristiwa terbunuhnya cucu tercinta Rasulullah SAW, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, kisah-kisah para sahabat itu ada yang memang datang kepada kita dengan penuh kedustaan, ada yang sahih namun ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, dan ada yang sahih. Maka tentu kita di dalam membaca sejarah, sebagaimana kita membaca hadis, ini perlu kepada riwayat-riwayat yang sahih. Walaupun memang peristiwa-peristiwa sejarah dan buku-buku sejarah itu terkadang sulit diperiksa karena tanpa adanya sanad sebagaimana hadis. Ya, namun ada juga kitab-kitab yang memang kitab-kitab sejarah itu ada yang memakai sanad, seperti tarikhnya Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, itu riwayat-riwayatnya ada sanadnya sehingga bisa diteliti, dicek. Adapun seperti kitab-kitab sejarah, misalnya Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, ya, atau Al-Imam Adz-Dzahabi, nah, itu tanpa sanad, namun insyaallah kisah-kisah tersebut banyak sahih. Ya. Adapun kalau dalam kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kitab Tarikh At-Tabari, itu perlu dicek. Oleh karena itu ahli sunnah mengambil riwayat-riwayat dari kitab Tabari ini. Demikian pula ahli bid'ah mengambil. Namun bedanya kalau ahli sunnah mengambil dari kitab-kitab seperti kitab sejarahnya kitab Tarikh At-Tabari, dan kitab Tarikh At-Tabari merupakan kitab induk perjemaah. Kitab induk dalam sejarah, ya, karena banyak juga ulama-ulama mengambil dari kitab Tarikh Tabari ini. Nah, kalau ahli sunnah mengambilnya
dengan memperhatikan sanadnya, keabsahannya. Tapi ahli bid'ah telan mentah-mentah, apalagi yang berkaitan dengan pembahasan yang sesuai dengan madhabnya. Sudah itu, nggak lihat sanad, nggak peduli. Apalagi Imam Ibnu Jarir Tabari adalah ahli sunnah, sehingga terkadang ahli bid'ah berdalil ini Imam Tabari ahli sunnah mengatakan demikian. Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita sebutkan rujukan kita ini adalah kitab-kitab sejarah, diantaranya kitab Tarikh At-Tabari, yang Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini merupakan termasuk imam ahli tafsir dari kalangan imam ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula beliau termasuk ulama ahli sejarah, yang menunjukkan beliau ahli sejarah adalah cukup kitab tarikh beliau yang namanya Tarikh At-Tabari. Ya. Ada lagi kitab yang menjadi rujukan, di antaranya kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Sebuah kitab yang sangat bagus tentang penyusunan sejarah, bahkan sejarah makhluk, dari mulai penciptaan malaikat, Nabi Adam, terus sampai manusia sezamannya, sezaman dengan penulis. Lalu yang menjadi rujukan juga adalah diantaranya kitab karya Al-Imam Az-Zahabi, ya, Siyar A'lami An-Nubala. Banyak kitab-kitab sejarah yang lain, namun ini diantara kitab pegangan ahli sunnah di dalam pembahasan sejarah, ya. Namun yang menjadi induk kitab sejarah adalah kitabnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan dan dijadikan rujukan karena 4 alasan. Jadi kenapa kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu yang dijadikan pegangan oleh para ulama dan sebagai kitab induk sejarah, ya, karena ada 4 alasan. Yang pertama, qurbu ahdil Imam At-Tabari min tilkal hawadits, kedekatan masa hidup Imam At-Tabari dengan peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Jadi kedekatan masanya gitu. Imam At-Tabari ini seorang ulama yang hidup di abad ke-2, ya. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah dan wafat tahun 300 lebih, ya. Jadi beliau dekat dengan masa sejarah tersebut, sejarah peristiwa para sahabat, fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Alasan yang kedua, banyak para ulama menjadikan kitab Tarikh Imam Tabari ini induk kitab sejarah. Alasan kedua, lianna al-Imam At-Tabari yarwi bil asanid, karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam menulis sejarah itu menggunakan sanad, sehingga bisa dicek keabsahannya, ya, sehingga bisa dicek keabsahan riwayat-riwayat tersebut. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah karena jalalatul Imam At-Tabari wa manzilatuhu al-ilmiyah. Karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah seorang imam yang mulia, tinggi kedudukan keilmuan beliau, dikenal ahli tafsir, ulama ahli sunnah wal jamaah, gitu. Jadi mulia dia, kemuliaan beliau, kedudukan beliau sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, bahkan beliau al-imam. Bahkan di dalam tafsir, para jamaah sekalian, banyak ulama-ulama ahli tafsir setelahnya itu mengambil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka Imam Ibnu Jarir dikenal Imam al-Mufassirin, Imam al-Mufassirin, imamnya para ulama ahli tafsir, ya. Alasan yang keempat terakhir, anna
aktsara kutubit tarikh innama tanqulu anhu. Alasan keempat. Alasan yang keempat adalah karena kebanyakan kitab-kitab sejarah itu banyak yang menukil, mengambil dari kitab tarikhnya Imam Ibnu Jarir. Oleh karena itu disebutkan tarikh Ibnu Jarir adalah merupakan kitab induk di dalam sejarah. Ya. Nah, kitab kita ini yang kita kaji, yang ada di antum makalahnya, itu sebenarnya kitab yang disusun dari kitab-kitab sejarah induk ini oleh seorang Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala. Kitab judulnya Hikbah Minat Tarikh. Ya, antum kalau mau ingin lengkapnya tentang gejolak-gejolak fitnah setelah wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana fitnah-fitnah yang terjadi, maka di situ dijelaskan secara detail para jemaah. Nah, yang kita ambil, kita cuplik adalah hanya perjalanan bagaimana kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, karena ini merupakan sejarah yang banyak diantaranya penyampaian ya. Bagaimana mensikapinya, nanti akan kita bahas tentang sikap manusia terhadap kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada 3 golongan manusia, nanti akan kita bahas di akhir insyaallah. Ada yang gulu, ekstrim di dalam membenci Al-Husain sehingga mengatakan Husain pantas dibunuh karena dia pemberontak. Ada lagi yang ekstrim mengagungkan Al-Husain, dianggap sebagai imam, padahal Husain belum pernah menjadi seorang imam, maka beliau bukan imam ya. Dan sikap yang tengah-tengah dan adil, sikap yang insaf, tentu sunnah wal jamaah ya. Ini poin pertama sebagai mukaddimah para jemaah sekalian. Yani bagaimana kita di dalam mengambil sejarah. Ini kita mengambil sejarah tetap dari kitab-kitab yang perlu untuk meneliti keabsahan dari riwayat-riwayat tersebut. Kemudian pembahasan kita yang kedua, sikap seorang muslim khususnya ahli sunnah wal jamaah ketika membaca sejarahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting para jemaah sekalian. Karena di situ nanti akan ada didapati kisah-kisah yang didustakan ya tentang sahabat. Makanya sedusta-dusta perkataan dan pernyataan adalah bahwa katanya para sahabat itu saling bermusuhan mereka. Bahkan dengan ahlul bait mereka bermusuhan. Jadi seolah-olah para sahabat ini orang yang kasar, bengis, yang suka berperang, suka mengalirkan darah. Memang ada di antara fitnah di antara para sahabat, ada perang seperti perang antara Ali dengan Muawiyah, perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tidak kita pungkiri. Namun kisah-kisah terkadang ditambah-tambahi. Kebaikan-kebaikannya tidak dicantumkan, yang disebutkan keburukan-keburukannya. Hadis itulah pentingnya kita seorang muslim bagaimana mensikapi dalam kita membaca kisah-kisah para sahabat. Ada 2 sikap jemaah. Yang pertama, an na'taqid anna ashaba Nabi sallallahu alaihi wasallam hum khairul bashar ba'da anbiya'i war rusul alaihi wassalatu wassalam. Kita wajib meyakini, apalagi ini akidah ahli sunnah wal jamaah ya, yang berbeda dengan akidah Syiah, di mana akidah Syiah mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Namun kita wajib meyakini bahwa para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Ini akidah. Mana dasarnya? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala madahahum, karena Allah memuji mereka. Banyak pujian Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang kemuliaan, keagungan para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu sudah kita sering membahasnya. Rasul SAW juga demikian memuji para sahabat Rasulullah SAW. Cukuplah hadis yang sering kita baca, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasul. Ini para sahabat. Kemudian generasi setelahnya itu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya itu para atba'ut tabi'in. Cukup hadis ini yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang Allah telah muliakan untuk menemani nabinya, untuk berjuang bersama nabinya, untuk membela nabinya dengan jiwa, raga, harta, semua berkorban berjuang untuk nabi mereka. Yang itu sudah terbukti sehingga Allah abadikan mereka tentang kemuliaan para sahabat. Ini yang wajib kita imani ketika kita membaca kisah para sahabat. Maka ketika kita mendapati ada kisah sahabat yang ada kekurangan-kekurangan, maka disinilah poin yang kedua, sikap seorang muslim ketika membaca kisah para sahabat, an na'lam anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'sumin. Kita wajib mengetahui dan meyakini bahwa para sahabat secara afrad, secara individunya dia tidak maksum. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini yang maksum hanya malaikat dan para nabi. Ya, para malaikat maksum, naam, para nabi demikian, para rasul. Adapun selain mereka, kita tidak berkeyakinan afrad manusia maksum, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Memang kita meyakini para sahabat maksum secara ijma' mereka, karena Rasul SAW mengatakan bahwasanya umatnya tidak akan bersatu, ya, tidak akan bersatu di atas kesesatan. Ini umat Rasul, dan maksud umat tentu para sahabat yang pertama kali para jemaah. Ingat jemaah sekalian, ketika ada pujian-pujian kepada umat, ya, seperti misalnya kuntum khairu ummatin, ini antum jangan GR dulu gitu. Wow, ini saya belum, itu bukan ke antum dulu, tapi ke manusia generasi pertama dulu. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu dalam ayat adalah siapa yang pertama kali yang dimaksud oleh ayat? Jemaah, para sahabat. Lalu bisa kepada generasi setelahnya jika mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Karena Allah telah menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Lalu apa kata Allah? Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Jadi umat disebut umat terbaik yang Allah sebut dalam ayat kuntum khairu ummatin, itu para sahabat dan siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka kalau umat Nabi Muhammad belum tentu mendapatkan predikat tersebut ketika mereka tidak beriman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua poin penting kita bersikap ketika membaca sejarah para sahabat. Ya. Baik. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang kisah dan sejarah para sahabat ada tiga macam, ya. Ada yang murni, yang kedua ada yang memang sahih tapi ditambah-tambah riwayat itu atau dikurangi, ditambah yang dengan kedustaan atau dikurangi kebaikan-kebaikan nggak disebutkan, jadi tinggal keburukannya saja. Dan yang ketiga ada yang sahih. Nah, bagaimana para jamaah sekalian? Para ahli sejarah mereka di dalam memutarbalikan fakta, ya. Para ahli sejarah mereka istilahnya mendistorsi sejarah, yakni memutarbalikan fakta atau membuat kedustaan-kedustaan, membuat yakni sejarah-sejarah yang palsu. Ini ada beberapa poin. Ya, yang pertama, mereka dengan cara al-ikhtilaq wal kadhib. Yang pertama memang murni membuat cerita-cerita bohong. Ya. Seperti misalnya di dalam sejarah para sahabat itu bercerita dusta, misalnya katanya Aisyah sujud syukur saat kematian Ali bin Abi Thalib. Aisyah katanya sujud syukur.
Ini orang yang ingin membuat fitnah, membuat cerita dusta. Padahal tidak pernah Aisyah sujud syukur ketika mendengar kematian atau ketika Ali bin Abi Thalib mati. Dalam riwayat dikatakan ana Aisyah radhiyallahu anha lama jaaha khabar mauti Ali radhiyallahu anhu sajadat lillahi syukran. Ini contoh hadis palsu tentang sejarah. Katanya bahwa Aisyah ketika mendengar kabar kematian Ali di Kufah, ketika Ali terbunuh oleh orang-orang Khawarij, lalu Aisyah langsung sujud syukur. Hadihi qissatun makdzubah, ini kisah yang dusta para jemaah. Jadi yang pertama, cara para ahli sejarah mendistorsi sejarah, memutarbalikan fakta sejarah yang benar dengan cara membuat dusta. Itu yang pertama. Yang kedua para jemaah, ini mukadimah yang berapa? Ketiga ya. Apa yang mukadimah pertama? Dari mana kita mengambil sejarah. Terus yang kedua apa? Sikap seorang muslim di dalam membaca sejarah para sahabat. Yang ketiga sekarang, bagaimana para ulama ahli sejarah di dalam membuat riwayat-riwayat ketika mereka memutarbalikan fakta, atau bagaimana cara ahli sejarah ketika memutarbalikan fakta sejarah. Yang pertama apa tadi? Dengan membuat cerita yang dusta. Baik. Yang kedua, az-ziyadatu 'ala al-haditsah aw an-nuqsanu minha biqasdi at-tashwih. Ini bedakan dengan yang poin pertama tadi. Poin yang kedua, menambah-nambah terhadap cerita atau sejarah atau mengurangi. Tujuannya apa? Tujuannya at-tashwih. Tujuannya untuk membuat fitnah atau menipu. Jadi ditambah dengan sesuatu hal yang buruk, atau yang baik-baiknya dikurangi, nggak disampaikan. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau pertama murni dusta, kalau yang ini bisa jadi ada kisah yang benar namun ditambah dan dikurang. Tujuannya apa? Fitnah. Tujuannya fitnah. Baik, yang ketiga ya kawan, at-ta'wilul batilil ahdath. Menafsirkan suatu kejadian secara tidak benar. Ini mereka tuh serampangan di dalam menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi secara tidak benar, tafsirannya salah. Ya, tafsirannya salah. Misalnya jemaah, perangnya antara Ali dengan Muawiyah itu ditafsirkan perang karena sebab hawa nafsu, karena gila jabatan. Padahal perang di situ para jemaah sekalian sebabnya apa? Menurut ahli sunnah wal jamaah, perangnya Ali dengan Muawiyah karena sebab mereka berijtihad, di mana Muawiyah tidak mau membaiat Ali selama pembunuh Utsman belum diadili. Jadi Muawiyah menuntut disegerakan, diadili pembunuh Utsman karena Utsman kerabatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Ali tidak mau, harus jadi dulu seorang khalifah. Nanti setelah tegak pemerintah baru dicari siapa pembunuh, karena tidak mudah. Ya. Perlu apakah zaman sekarang identifikasi apa kan? Kalau mencari siapa atau dalang dari pembunuhan dan siapa pembunuh sebuah kasus. Jadi intinya mereka sama-sama ijtihad. Sama-sama ingin mana yang didahulukan. Ali ingin didahulukan kekhalifahan, tegaknya pemerintah. Muawiyah ingin didahulukan karena ini masalah kekerabatan, nyawa yang harus diberikan keadilan, menuntut untuk disegerakan. Maka dalam hal ini, para jemaah sekalian, dalam hal ini yang salah adalah di pihak Muawiyah. Namun Ali tidak benar-benar juga gitu loh. Yang salah Muawiyah, namun Ali pun tidak benar-benar juga. Kenapa? Karena terjadi mereka peperangan, dan sebab peperangan karena masuknya provokator. Sahabat saja para jemaah, ingat apalagi kita ya. Sahabat saja kalau sudah masuk provokator sudah terjadi fitnah. Itu sahabat. Apalagi kita gitu yang iman kita jauh dari iman para sahabat.
Jadi bahaya fitnah provokator ini sampai mereka terjadi peperangan. Maka yang afdol itu yang tidak ikut perang, yang tidak pro Ali atau pro Muawiyah. Ya, karena ada sahabat itu terbagi tiga, ada yang ikut perang bersama Muawiyah, ada yang ikut kepada kubunya Ali bin Abi Thalib, dan ada yang tidak ikut kemana-mana. Itu yang bagus, itu yang benar. Malah ada sahabat Abu Dzar itu malah kawin ke desa ketika sahabat yang lain pada perang, dia kawin sama gadis kampung. Enak kawin daripada perang. Itu yang benar. Ya, baik. Nah ini ta'wil al-batil al-ahdath. Yani ditafsirkan peristiwa-peristiwa itu dengan kedustaan. Ya, dengan sesuatu yang tidak benar. Sehingga timbul fitnah. Sehingga banyak orang yang benci dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal beliau katibul wahyi. Beliau dipercaya Rasul untuk menulis wahyu. Bagaimana seorang dengan beraninya mengatakan Muawiyah adalah pecundang, waliyadzubillah. Di antaranya Said Qutb yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak orang-orang hizbiyah yang mencela, membenci Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sebab kejahilan mereka tentang sejarah ini. Yang keempat, ikhwan fillah azzakumullah, sabar ya, kitab antum mungkin entah dibahas entah asar entah maghrib, gak tahu. Kita mukadimah dulu, ini panjang mukadimahnya ya. Tapi kan enak, sudah tinggal terjemahan, wis tinggal antum baca dewe insyaallah ya. Kan sudah ada terjemahan. Ini anak kemarin ini usul ke panitia, anak bilang kita buat makalah itu udah usah diterjemahkan, biar agak panjang ini bisa kita sampai. Katanya kasihan Ustaz, kebingungan katanya jemaah nanti katanya. Anda bilang Arabnya enggak gundul gondrong sama Ustaz katanya, walaupun gitu tuh juga nanti tetap sulit jemaah itu. Ya wis, akhirnya Anda nyerah. Itu alhamdulillah, itu berkat ikhwan-ikhwan di sini ada terjemahannya. Ya. Baik. Kita lanjut yang keberapa? Keempat. Bagaimana cara para ahli sejarah dalam mendustakan sejarah atau dalam memutarbalikan fakta sejarah. Yang keempat, ibrazu al-mathalib wal akhta. Ya. Menampakkan kesalahan dan kekeliruan, yakni kisah yang diriwayatkan sahih namun yubrizuha ibrazan yurakkizu fihi alal akhta. Ya. Ini kisahnya sahih, tapi para ahli sejarah tersebut menampakkan dan memfokuskan, membahas pada kesalahan-kesalahan yang disebutkan saja. Yani dikumpulkan kesalahan-kesalahan para sahabat itu cuma. Ya, dikumpulkan peperangan Ali Muawiyah, dikumpulkan, sengaja dibahas yang salah-salahnya itu. Nah ini membuat fitnah. Jadi menampakkan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan di dalam satu riwayat yang memang itu sahih. Makanya tadi saya sebutkan di awal, sikap kita adalah ketika ada kesalahan para sahabat, kita katakan memang tidak masalah. Para sahabat perang, iya salah, iya tidak masalah. Namun kebaikan mereka, keutamaan mereka, keagungan mereka, para sahabat tidak ada yang bisa mengalahkannya umat setelahnya. Yani artinya para sahabat walaupun melakukan kesalahan, para jemaah, hatta ada sahabat Hatib bin Balta'ah, itu perbuatan itu kekufuran sebenarnya, membongkar rahasia Rasulullah SAW. Salah Hatib ini, bahkan sampai Umar minta izin dipenggal lehernya, tapi kata Nabi biarkan, karena dia sahabat yang ikut perang Badar, yang Allah telah jamin ampunan bagi siapapun sahabat yang telah ikut perang Badar. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu karena aku telah mengampuni kalian, kata Allah. Artinya para jemaah, dosa seberat apapun yang dilakukan sahabat yang ikut perang Badar itu pasti diampuni oleh Allah. Dan ternyata iya, karena ini wahyu, tidak ada sahabat yang murtad yang ikut perang Badar. Hatta Hatib bin Balta'ah melakukan kesalahan kekufuran, membongkar rencana Rasul kepada orang-orang Quraisy. Namun ternyata ketika ditanya alasannya karena
ingin agar keluarganya mendapat simpati dari orang-orang Quraisy, ingin agar keluarganya mendapat jaminan keamanan dari orang-orang Quraisy, ini tujuannya duniawi, Nabi pun memaafkannya. Dan itu sebagaimana janji Allah, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu, lakukan sakarep-karepmu dewe, pokoknya dosamu apa diampuni oleh Allah. Kalau kita kan enak, oh masya Allah kesempatan, wong dosa apa pasti diampuni. Kalau kita, siapa yang jamin mengampuni dosa berjemaah? Kecuali kita hanya berharap dengan rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Hadis itulah. Jadi kesalahan-kesalahan sahabat yang terus ditampak-tampakkan, dikorek-korek, supaya sahabat jatuh di bawah mereka, jatuh kemuliaan mereka. Padahal kita berkeyakinan para jemaah, kesalahan sahabat radhiyallahu anhum ajmain kalau dibandingkan dengan keutamaan mereka sebagai makhluk yang Allah telah muliakan, maka ibarat setitik air di luasnya samudra. Kesalahan mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Baik, yang kelima, sina'atul asy'ar, ini lita'yidi hawadis tarikhiyah. Jadi dengan membuat syair-syair sebagai penguat sejarah. Jadi para jamaah sekalian, orang Arab apalagi ya, dia suka membuat syair baik dalam peperangan untuk menjatuhkan lawan itu dengan syair. Makanya di para sahabat kita itu juga ada ahli syair, jago syair. Ada 3 sahabat diantaranya Ka'ab bin Malik, kemudian Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Thabit. Ya. Yang paling mematahkan lawan dalam syair-syairnya yang dahsyat adalah Hassan bin Thabit. Sampai Nabi sering kepada Hassan ketika perjalanan dalam peperangan misalnya, buat syair balas mereka wahai Hasan, kata Rasulullah, dipercaya oleh Rasulullah SAW. Nah, diantara untuk melanggengkan sejarah itu dibuatkan syairnya, karena dengan dibuatkan syairnya akan dikenang sepanjang zaman. Antum ingat lagu ya, lagu itu masya Allah, makanya bahaya itu penyanyi itu sulit tobatnya jemaah, karena ketika dia membuat lagu akan dikenang sampai hari kiamat. Nggak ada lagu yang istilahnya mati, terus akan disetel. Bahkan konon katanya tembang kenangan lebih enak lagi daripada tembang-tembang sekarang. Sehingga lagu begadangnya Roma Irama itu akan terus didengar oleh manusia sampai hari kiamat. Kita mati semua tuh lagu begadang abadi. Kita mati semua tuh lagu sepanjang jalan kenangan abadi, akan terus dikumandangkan karena dia syair. Kedustaan ketika dibuat syairnya maka akan terus oleh manusia dikenang, sehingga kuat melekat kedustaan tersebut. Itu cara para ahli sejarah dalam membuat distorsi sejarah atau memutarbalikan fakta sejarah. Dibuatkan syairnya seperti syair-syair dusta tentang Aisyah, dibuat syairnya. Syair itu cuma kata-kata yang indah, bukan sekedar ngomong, kata-kata yang indah sehingga enak dan terus dikumandangkan. Contoh syair yang abadi juga adalah qasidah burdah. Qasidah burdah itu tinggi sekali gaya bahasanya dan sangat indah, namun isinya syarat dengan kesyirikan, minimal syarat dengan kebid'ahan. Ya. Bagaimana dia mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Indah sekali qasidah burdah itu, namun isinya coba anda perhatikan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maliman aludu bihi, kepada siapa lagi kami aludu, asta'idu, yakni berlindung, siwaka, selain kepada engkau wahai Rasul, inda hululil hadithil amimi, ketika datang musibah besar, bencana yang merata. Ini minta tolong kepada siapa? Berlindung kepada siapa ketika datang bencana? Siwaka, selain kepada engkau wahai Rasul. Tapi indah sekali. Ya. Maka kalau mau dilagukan pun lagu apa saja enak.
Bisa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini cuman bidah kalau ini. Karena dia mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wahai Rabbku, melalui tawassul, melalui Mustafa. Siapa Mustafa maksud? Rasul. Bertawasul kepada Rasul ini tidak syirik, tapi bid'ah saja. Bertawasul dengan kemuliaan Rasul SAW. Dan memang ada hadis palsu yang mendukungnya. Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassulah kalau doa kepada Allah dengan kedudukanku, kata hadis palsu tersebut, karena kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung. Lagu apa saja enak. Ya Rabbi, ada lagi ya Rabbi bil Mustafa. Terus antum mau tuh kayaknya. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al, dan seterusnya. Ya. Jadi dibuatkan syair-syair seperti tentang Aisyah. Ya. Dibuatkan syairnya. Tabaghalti tajammalti walau syi'ti tafayyalti. Tabaghalti tajammalti walau syi'ti tafayyalti. Dibuat begitu syair. Ini ditujukan kepada Aisyah. Jadi yang artinya engkau menunggang bighal, engkau naik bighal, kemudian engkau naik onta, dan kalau engkau mau nanti engkau naik gajah sekalian. Artinya apa? Aisyah membuat fitnah. Dia pertama naik bighal, lalu naik onta perang Jamal. Setelah itu nanti akan buat fitnah besar Aisyah ini dengan naik gajah nantinya, seperti Abraha menghancurkan Ka'bah. Jadi ini sindiran fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dibuatkan syair-syair. Taib yang keenam, wad'ul kutub warasail al-muzayyafah. Mengarang kitab atau risalah-risalah palsu. Ya. Risalah juga bisa seperti membuat surat-surat palsu, jemaah. Ya. Ketika terjadi misalnya pemalsuan surat-surat atas nama Utsman, ya, atas nama Aisyah, ya, itu disebutkan. Nah, taib yang 7, ini juga sering terjadi, itu istiglalu tasyabuhil asma', memanfaatkan keserupaan nama, jemaah. Contohnya Imam Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir Tabari contohnya. Itu kan nama aslinya Muhammad bin Jarir. Antum catat, Imam Ibnu Jarir yang kita sebut, yang punya kitab tafsir, kemudian yang punya kitab Tarikh Tabari tadi, nama aslinya Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja'far At-Tabari. Ulangi, Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Ja'far At-Tabari. Ya. Nah, ternyata nama dan kunyahnya ini sama dengan seorang Syiah. Ya. Sehingga disamarkanlah itu, ikhwan. Seolah-olah Imam Abu Ja'far At-Tabari yang berbicara, pada itu yang bicara Abu Ja'far yang gang 10 atau gang 11, yang lain Abu Ja'far Syiah rupanya. Tapi disandarkan oleh ahli sejarah tadi seolah-olah yang bicara adalah ahli sunnah, dan umat tertipu akhirnya. Nah, siapa yang Syiahnya? Catat, Muhammad bin Jarir bin Rustum. Jadi Muhammad bin Jarirnya sama dan kunyahnya sama, yaitu Abu Ja'far At-Tabari. Antum catat, Muhammad bin Jarir bin Rustum Abu Ja'far At-Tabari. Ya, bedanya di mana dengan yang ahlu sunnah? Bin Yazid, kalau ini bin Rustum. Bedanya nama siapanya? Kakeknya. Tapi kunyahnya sama, Abu Ja'far, dan sama-sama laqabnya At-Tabari. Kebetulan juga, ya ikhwan, kebetulan juga hidup di tahun yang sama, 310. Wafatnya itu sama, 310 wafatnya. Nah, ini pasti akan akhirnya tercampurkan atau tersamarkanlah akhirnya. Termasuk begini, di antara ulama ahli sunnah pun, sesama ahli sunnah, ya, namun orang kadang salah dalam penyandaran.
ulama ahli sunnah kita mengenal ada yang sama-sama kunyahnya Ibnu Hajar. Ini ada Al-Asqalani dan ada Al-Haytami. Ini beda jemaah. Kalau Imam Ibnu Hajar yang Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Bulughul Maram, ahli di bidang hadis, mendalam ilmu hadisnya, ya, punya kitab Rijalul Hadis. Itu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dengan kunyah Ibnu Hajar. Misalnya disahihkan oleh Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar yang mana dulu? Karena bisa jadi orang menipu. Yaitu ada Ibnu Hajar yang kedua, Al-Haytami namanya. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami ini sama namanya, Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini ulama ahli fikih. Dan dia tidak banyak perangkat ilmu hadisnya dibanding Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kalau ada hadis misalnya disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, pensahihannya ini jangan ditelan bulat-bulat, karena dia bukan ahli hadis. Tapi kalau sudah disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami lain. Demikian jemaah. Jadi serupa dalam nama namun salah dalam penyandaran, sehingga terjadilah apa? Terjadilah kesalahpahaman atau kesalahan dalam menyampaikan sejarah. Ya. Jadi sama dalam nama. Baik. Saya kira cukup. Ada berapa poin? 7 ya? Baik. Sekarang muqaddimah yang ke-4 ya kawan ya. Baik. Kapan mulainya penelitian riwayat sebuah hadis atau sebuah riwayat di sisi ahli sunnah? Itu jawabannya ketika mulai terjadi fitnah. Jadi dulunya tidak pernah ditanya tentang isnad, ya, tidak pernah. Ini Imam Ibnu Sirin, beliau menceritakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, dahulu yakni para sahabat gitu ya, tidak pernah bertanya tentang isnad kalau ada orang mengkabarkan sebuah riwayat. Namun falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah, maksudnya ini huru-hara, kerusuhan-kerusuhan huru-hara yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya, peperangan dan semisal, akhirnya mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami kalau menyampaikan riwayat, sebutkan siapa rawi-rawinya. Sejak itu dilihat fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum, maka dilihat kalau di ahli sunnah diambil hadisnya, wa yunzaru ila ahli bid'ah, lalu dilihat ketika riwayat dari ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum, tidak diambil riwayat hadisnya. Ya, jadi ketika terjadi apa? Fitnah para jemaah. Jadi dulu tidak pernah tanya-tanya. Karena apa? Hukum asal manusia itu siqah. Hukum asal demikian. Para sahabat, para tabi'in, siqah sesama muslim, apalagi sesama ulama. Namun ketika terjadi fitnah tidak lagi. Karena seperti hadis-hadis dari Irak para jemaah, dari Irak hadis 1 meter, ketika sampai ke Kufah, ke Madinah, ke Basrah, ke Yaman, hadis dari Irak itu bertambah menjadi 7 km misalnya. Awalnya semeter saja. Hadis-hadis dusta. Ya. Baik, maka pentingnya penelitian sanad, karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah telah menetapkan sebuah kaidah emas ini dalam surah Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah memerintahkan untuk tasabbut. Apa tasabbut? Apa ya kawan, kalau kita ada berita harus apa sekarang ini? Tasabut, tabayun, ya. Ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang berita dari orang-orang fasik maka fatabayyanu, maka bertabayyunlah, ya. Yani bertabayyun yakni telitilah kebenarannya. Nah, ini sebuah kaidah emas yang diterapkan, ya, oleh para ulama ahli hadis.
untuk meneliti riwayat-riwayat. Nah, kemudian mukadimah berikutnya, ikhwan, ini mukadimah yang penting sebelum kita kaji tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, adalah gambaran kondisi kaum muslimin pada masa pemerintahan Muawiyah. Itu judulnya. Poinnya keberapa sekarang? Mukadimah keberapa? 5. Baik. Gambaran kondisi kaum muslimin pada masa pemerintahan Muawiyah. Kita harus adil dalam menilai. Muawiyah jelas ada kekurangan sebagai individu, apalagi sebagai seorang pemimpin, wajar. Ya. Namun lihat kebaikan di zaman pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan, kanat khilafatu Muawiyah khairan lil muslimin. Ini pemerintahan Muawiyah itu membawa kebaikan bagi kaum muslimin. Bahkan di zaman pemerintahan Muawiyah, idintahat muddatul fawda wal qital. Di zaman Muawiyah kekacauan, peperangan berhenti, berakhir sudah. Enggak ada lagi perang, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika Al-Hasan menyerahkan pemerintahan, Al-Hasan dibaiat setelah Ali wafat bin Abi Thalib, ayahnya dibaiat, dan hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, dan saat itulah kaum muslimin bersatu sehingga disebut tahun tersebut Amul Jamaah. Dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW ini, telah menyelamatkan umat dari kekacauan, dari fitnah. Ini dengan dipegangnya oleh Muawiyah, perhatikan, intahat muddatul fawda wal qital. Peperangan, kekacauan, ini peperangan sesama, ya. Peperangan sesama muslim, kekacauan, kemudian hatta musuh, ya ikhwan, musuh-musuh Islam di zaman Muawiyah gentar. Wan qata'a tama'ul a'da. Gentar musuh-musuh Islam saat itu. Sehingga kaum muslimin bersatu di atas pemerintahan Muawiyah ala rajulin wahid. Kemudian karena sudah tenang keadaan kondisi kaum muslimin, fawajjahu quwwatahum lil kharij, maka Muawiyah mengarahkan kekuatannya keluar kaum muslimin. Kemana? Untuk menyerang, memerangi orang-orang kafir. Rufi'at rayatul jihad wa adatil futuhat, maka bendera jihad diangkat di zaman Muawiyah. Dan peperangan demi peperangan dengan orang-orang kafir, kemenangan Allah Ta'ala memberikannya, membukanya, sehingga berkahlah pemerintahan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jelas insafnya di sini kita jemaah. Sah banyak tentu kekurangannya, namun lihat kebaikannya. Umat bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah. Ya. Maka roda kehidupan masyarakat di zaman itu berjalan dengan baik bersama Muawiyah. Ya. Taib. Dan di zaman Muawiyah sampai dikenal karena saking seringnya perang dengan orang kafir. Kalau perang dengan orang kafir, kemuliaan para jemaah. Karena jihad, kata Nabi, bahwa Islam, pokok pangkal Islam apa para jemaah? Ya syahadat Islam ini. Ra'sul amri ala Islam wa amuduhu shalah. Pangkal pokok segala sesuatu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah, dan puncaknya Islam adalah jihad. Jadi berkah jihad terus sampai saking seringnya berjihad di zaman pemerintah Muawiyah, sampai dikenal di zaman Muawiyah ada yang namanya as-sawaif wasyawati. As-sawaif wasyawati, ya. Artinya sawaif perang di musim-musim panas, syawati perang di musim dingin. Mereka hanya mengenal 2 musim saja, Mak. Musim panas, musim dingin. Kalau enggak dingin, panas. Kalau enggak panas, dingin, sudah. Itu bangsa Arab demikian. Lah Muawiyah ketika musim panas perang, sawaif, musim dingin pun perang. Berarti bagaimana maknanya? Perang terus berarti. Saking tenangnya kaum muslimin, tidak sibuk dengan urusan-urusan dalam negeri, tapi sibuk dengan peperangan, dan ini kemuliaan, ya. Baik, ada sisi poin berikutnya, kawan. Ada sisi di antara kesalahan menurut
mayoritas para ulama di zaman itu, yaitu poin ke-6 sekarang kita sebut, peralihan sistem kekhalifahan menjadi kerajaan. Ini dimulai di zaman Muawiyah. Ya. Apa sebabnya para jemaah? Taib, kita sebut Rasul SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah, kata Rasulullah. Kekhalifahan ya ala nabi gitu. Khalifatun nubuwah itu pemerintahan model nabi atau ala nabi. Itu kata Nabi 30 sanah, 30 tahun. Ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. Summa yu'tillahu mulkahu may yasha. Lalu setelah itu Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kerajaan ini dimulai di zaman Muawiyah. Jadi yang 30 tahun itu para jemaah sekalian adalah pada masa dari sejak Rasulullah sampai kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, Abu Bakar memerintah, antum catat ya, Abu Bakar memerintahkan sanatain wa salata ashhur. Abu Bakar memerintahkan atau memerintah 2 tahun 3 bulan. Wa Umar 10 sanawatin wa syahrain. Umar 10 tahun 2 bulan. Lama Umar. Yang paling lama siapa ikhwan? Utsman. Ya. Utsman. Maksudnya ya tentu yang lama ya Muawiyah, cuman sesama khalifah ya yang disebut Nabi 30 tahun itu, yang paling lama Utsman, itu sintai asyrata sanatan wa arba'ata ashhur. Firo? Berapa? 4 bulan. Ahsan. Masya Allah, bahasa Arabnya mantap. Ya, ada pelajaran bahasa Arab di sini? Masya Allah. Taib, sintai asyrata sanah 12 tahun wa arba'ata ashhur, 4 bulan. 12,4. Siapa ini? Utsman. Taib, wa Ali arba'a sanawatin wa tis'ata ashhur. Berapa Ali? 4 tahun 9 bulan. 4,9 Ali. Wal Hasan 6 ashhur. Dan Hasan berapa? 6 bulan. Total ikhwan, wa majmu'uha 30 sanah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Totalnya 30 tahun. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kan Hasan tanazzal Hasan pada bulan Taib. Antum catat kata Imam Ibnu Katsir, tanazzal Al-Hasan fi Rabiul Awal sanata 41. Hasan menyerahkan, yakni Hasan mundur dari kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah. Demi apa nih Hasan melakukan? Demi keamanan, karena kemuliaan beliau. Ya. Dan itulah bukti dari sabda Nabi SAW, katanya kalau Hasan akan membuat umatnya Rasul bersatu. Berarti bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib. Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41. Berapa? 41, yakni 41. Dan kata Imam Katsir, wa dzalika kamula atau kamalu 30 sanah min wafatin Nabi. Maka pas 30 tahun sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, awal dinukum nubuwwah rahmah. Agama kalian pertamanya ini dipimpin oleh kenabian dan rahmat. Itu zaman Rasul. Kenabian dan rahmat. Summa mulkun wa rahmatun. Lalu kerajaan dan rahmat. Siapa maksudnya? Kerajaan dan rahmat. Ajma. Taib. Kata Nabi, awal dinukum nubuwwah wa rahmah. Ini maksudnya kepemimpinan Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Itu nubuwah. Al-khilafah ala manhajin nubuwah. Ya. Maka Nabi mengatakan nubuwah rahmah. Lalu kata Nabi, mulkun wa rahmah. Kerajaan namun penuh rahmat. Nabi sebut penuh rahmat, dan disyarah oleh para ulama wa huwa ahdu Muawiyah, dan itu di zaman Muawiyah. Maka kerajaan terjadi dimulai zaman Muawiyah.
Lalu mulkun a'far, Rasul mengatakan, lalu kerajaan yang penuh dengan kehinaan. Yani ta'fir itu nempel di tanah, di bumi, yang maknanya rendah, hina. Mulai kapan ini? Mulai siapa ini? Ya, pokoknya setelah Muawiyah lah terjadi mulkun wa jabarut, kerendahan kemudian kesewenang-wenangan, ya. Baik, para ulama mengatakan mulkun wa jabarut, kerajaan disertai kesewenang-wenangan, ini adalah pemerintahan setelah Muawiyah, termasuk nanti di dalamnya pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, kecuali para jamaah, tolong dikecualikan kerajaan dan jabarut, kerajaan yang disertai kesenangan itu setelah Muawiyah, kecuali siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nggak boleh disebut kerajaan jabarut, nggak boleh, karena di zaman Umar seperti kembali kepada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka sampai-sampai ulama menyebutkan Umar bin Abdul Aziz seolah-olah khalifah kelima, saking damainya. Jemaah, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu subhanallah sampai burung-burung, hewan-hewan liar itu dikirim gandum, jagung, digirim makanan di gunung-gunung, saking mulianya, saking berkahnya pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan jemaah, binatang buas, burung-burung dikirimi makanan, disebar makanan di gunung-gunung untuk makanan burung, binatang-binatang di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, poin berikut. Tenang ikhwan, masih ada waktu, tenang. Poin berikut, yang keberapa sekarang? Mukadimah yang keberapa? Wis terserah lah ya, nggak penting nomor ikhwan, yang penting judulnya. Pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Bagaimana ceritanya Yazid dibaiat? Nah, disinilah terjadi konflik, ya. Fi sanah sittin wa khamsin minal hijrah. Tahun berapa? Sittin wa khamsin. Tahun berapa ya kawan? 56. Amara Muawiyatun nas, Muawiyah memerintahkan manusia, rakyat, an yubay'u libnihi Yazid ba'dahu. Disinilah ya kawan, disinilah mulai berlakunya sistem kerajaan di zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah memerintahkan manusia, memerintahkan rakyat, kaum muslimin untuk membaiat Yazid, membaiat Yazid sebagai khalifah pengganti setelah Muawiyah wafat nanti. Karena sekarang yang tidak aneh, cuman di zaman itu pertama kali. Kalau sekarang tidak aneh jemaah, seperti di Saudi itu yang berlaku. Sebelum raja pertama meninggal sudah diangkat calonnya, kan gitu. Tidak aneh. Tapi ini yang terjadi di awal pertama kali, maka inilah bid'ah pertama yang dibuat oleh Muawiyah di dalam cara mengangkat pemimpin. Bid'ah pertama kata para ulama ini. Karena tidak pernah terjadi di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Tidak pernah. Apalagi ini yang diangkat bukan tetangganya, bukan orang lain, apanya? Putra mahkotanya. Sehingga di situ timbul fitnah. Namun lihat bagaimana lagi-lagi ahli sunnah insaf, lagi-lagi ahli sunnah bersikap adil jemaah. Artinya apa? Pembaiatan ini sah secara syar'i. Walaupun itu kurang afdal dan itu menimbulkan konflik, tapi sah. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini seandainya ada pemberontak misalnya yang bisa menguasai, mengalahkan pemimpin yang awal, maka ketika dia berkuasa menurut ahli sunnah, pemimpin ini sah atau tidak? Sah. Apalagi misalnya sistem demokrasi, sah kalau sudah naik, walaupun sistemnya tidak benar, walaupun caranya dengan cara batil misalnya, dengan memberontak misalnya. Maka seperti kejadian Muawiyah ini, ya, wahuna adalah Muawiyah an tariqi man sabaqahu. Disinilah Muawiyah menyelisihi metode atau sistem yang ditempuh oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan Rasul, para sahabat. Ya.
Taib. Karena Nabi kan tidak demikian. Nabi bahkan membiarkan perkara, atau Nabi seolah-olah ada mengisyaratkan dalam hadis-hadis seolah yang naik menjadi khalifah pengganti Nabi siapa? Abu Bakar. Atau Nabi memang membiarkan, atau Nabi memang ada isyarat-isyarat jemaah. Apa dalilnya? Abu Bakar disuruh sholat mengimami para sahabat ketika Nabi sakit. Apakah ini bukan isyarat? Ini isyarat. Ya. Sampai ketika itu kan Abu Bakar kalau sholat gampang nangis. Lemah Abu Bakar itu. Hatinya terlalu raqiq, terlalu lembut Abu Bakar. Kalau setiap baca Quran ngimami nangis. Maka Aisyah protes, atau Aisyah seolah-olah menyarankan, ya Rasulullah, ganti saya, jangan Abu Bakar yang jadi imam, suruh yang lain, suruh Umar. Itu terdengar Umar mengganti, Nabi marah para jemaah. Nabi marah, perintahkan Abu Bakar sholat, kata Rasulullah. Marah ketika mendengar Umar yang gantikan. Jadi Nabi tidak rela para sahabat dipimpin imam dalam sholat jemaah oleh selain Abu Bakar. Maka kalau dalam sholat saja Nabi percaya kepada Abu Bakar, apalagi dalam urusan dunia. Maka ini isyarat, ya. Kalaupun mau disebut Nabi memberikan adanya nas bahwa Nabi mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Demikian pula Abu Bakar berwasiat kepada Umar agar Umar menggantikannya, dan Umar menyerahkan juga kepada beberapa sahabat. Dan semuanya tidak ada yang namanya anaknya, saudaranya, tidak ada. Sampai Umar bin Al-Khattab, subhanallah ya, saking Umar tidak maunya menjadi fitnah, Umar tidak mengangkat yakni Ahlus Syura, anaknya Abdullah bin Umar, dan tidak mengangkat Sa'id bin Zaid, anak pamannya. Tidak diangkat oleh Umar menjadi ahli syura di situ untuk ikut bermusyawarah, tidak diangkat. Padahal Sa'id bin Zaid termasuk sahabat yang 10 dijamin surga, yang berhak untuk masuk sebenarnya. Termasuk Sa'ad bin Waqqas, di situ ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya banyak. Namun kenapa tidak dimasukkan Sa'id bin Zaid? Karena itu anak pamannya Umar. Demikian. Lah Muawiyah kok ngangkat anaknya, lalu dia masih hidup lagi. Ya. Jadi seolah-olah apa namanya kawan? Tuduhan-tuduhan itu seolah-olah ini serakah dan semisalnya, apa namanya, cinta jabatan dan semisalnya. Padahal Muawiyah punya dalil, punya alasan para jemaah. Datang nasihat kepada Muawiyah agar jangan tinggalkan metode atau sistem sebelumnya. Biar kaum muslimin yang memilih nanti, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab misalnya, ya, atau yang dilakukan oleh Utsman atau Ali, ya. Lalu jangan sampai dari kerabatmu yang naik. Itu nasihat-nasihat dari para ulama, dari para tokoh di saat itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun apa yang terjadi? Enggan Muawiyah, tetap bersikukuh pada keputusannya, ya. Namun perhatikan berjemaah, alasan Muawiyah, ya, alasan Muawiyah bahwasanya bisa jadi yang namanya kerusuhan-kerusuhan, yang namanya ketentraman yang sudah dibina selama ini, Muawiyah merasa yang mampu untuk menghadapinya dan mampu untuk memegangnya adalah Yazid. Jadi itu pikiran Muawiyah. Ini kita baik sangka jemaah, ya. Itu baik sangka kita kepada Muawiyah. Jadi Muawiyah seolah-olah bahwasannya yang namanya kerusuhan hanya bisa ditangani oleh putranya Yazid. Oleh karena itu para ulama di saat zaman itu tidak setuju, atau ahli sunnah lah ya, tidak setuju dengan dua alasan tidak setujunya. Alasan yang pertama, ini adalah bid'ah baru, metode, cara atau sistem mengangkat pemimpin. Yang kedua, masih banyak yang lebih afdal daripada Yazid. Bahkan banyak kalangan sahabat, bahkan yang afdal, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, bahkan Al-Husain sendiri, Al-Husain, Ibnu Abbas, banyak sahabat yang lebih afdal daripada Yazid, jelas. Dan Yazid ini ikhwan adalah tabi'in, bukan sahabat. Adapun Al-Husain sahabat, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yazid termasuk generasinya tabi'in, ya. Jadi banyak yang lebih afdal untuk menjadi khalifah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, bahkan Al-Husain dan yang lainnya. Namun ya ikhwan, kata Imam Ibnul Arabi, Muawiyah
memang meninggalkan yang afdal dalam cara mengangkat pemimpin, memang, jadi tidak menjadikan musyawarah sebagaimana pemimpin sebelumnya. Namun kata Imam Ibn Arabi ahli sunnah ini, jangan antum maksudkan Ibnu Arabi tanpa al. Kalau Ibnu Arabi itu orang yang sesat, menyesatkan, berakidah hululi atau haluliyah, yang berakidah wahdatul wujud, ya, orang sufi sesat. Namun kalau yang dimaksud di sini Ibnul Arabi ahli sunnah, dia mengatakan Muawiyah tarakal afdal, memang meninggalkan yang afdal. Namun kata beliau, wa innahu aqadal bai'ata libnihi wa bay'ahu nas. Dia ketika memerintahkan kepada manusia untuk membaiat putranya ini, ketika dia nanti meninggal, yang naik adalah Yazid. Jadi baiat itu adalah janji setia, jemaah. Ini rakyat yang baiat saat itu berarti janji setia. Nanti kalau Muawiyah meninggal, mereka akan mengangkat siapa? Yazid. Maka kata Ibnul Arabi, fan'aqadat syar'an. Ketika manusia juga membaiat saat itu, maka berarti naiknya Yazid nanti adalah sah secara syariat. Maka kita ahli sunnah mengakui kepemimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai sini jelas ya? Baik. Adapun Syiah tentu jangankan Yazid, wong Muawiyahnya sendiri, wong Abu Bakar Umar aja ndak mau kalau Syiah. Karena Syiah meyakini yang namanya imamah dan khilafah hanya pada Ali dan anak keturunannya saja. Ini persis agama Yahudi. Kenabian hanya milik Bani Israel saja. Enggak mau, makanya Yahudi enggak beriman kepada Rasul karena hasad di antara sebabnya. Karena Nabi Rasul bukan dari kalangannya. Ya. Baik. Maka orang-orang Syiah tidak membaiat Yazid, bahkan tidak membaiat semuanya. Tapi ikhwan, kemudian mukadimah berikutnya, apakah Yazid layak menjadi khalifah? Apakah Yazid layak menjadi khalifah? Taib. Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Membawakan sebuah riwayat tentang Ibnu Muti' yang menceritakan bahwasannya Abdullah bin Muti' ya, menceritakan sebuah kisah. Abdullah bin Muti' namanya, dia pergi ke tempat salah seorang anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Siapa namanya? Muhammad bin Al-Hanafiyah, bukan anaknya Fatimah, bukan. Jadi dia saudara dengan Hasan Hussein, namun beda apa? Beda ibu. Makanya dia wanita dari Al-Hanafiyah. Maka dia Muhammad bin Al-Hanafiyah dinasbatkan kepada ibunya. Ya. Taib. Berangkat Abdullah bin Muti' dan para sahabat-sahabatnya kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, di mana Abdullah bin Al-Muti' mereka ingin melengsarkan Yazid. Ingin melengsarkan Yazid. Ya. Yani ngajak kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya. Tapi Muhammad bin Al-Hanafiyah anaknya Ali ini enggak mau. Enggak mau. Lalu Ibnu Muti mengatakan Yazid bin Muawiyah itu dia peminum khamar dan juga yatrukus shalah, dia enggak salat dia. Yani dijelek-jelekkan Yazid bin Muawiyah. Lalu Muhammad mengatakan ma ra'aitum minhum ma tadhkurun. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini akidah yang sahihah, akidah ahli sunnah. Apa kata dia? Aku enggak melihat Yazid seperti yang kalian sebutkan. Aku enggak pernah melihat Yazid minum khamar. Aku enggak pernah melihat Yazid meninggalkan salat. Wa qad hadartuhu wa aqamtu indahu. Aku pernah hadir di majlis dan tinggal di kediaman Yazid, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah. Fara'aituhu muwadhifan ala salat. Aku melihat dia rajin salat. Mutahariyan lil khair. Perhatikan ikhwan, persaksian Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan dia semangat dalam kebaikan. Yas'alu 'anil fiqh, dia suka bertanya kepada ulama tentang ilmu-ilmu agama. Mulaziman lis sunnah. Yazid berpegang dengan sunnah.
Apa jawabannya Abdullah bin Muti' dan kawan-kawan? Inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Oh, itu cari muka saja. Itu cari muka di hadapanmu. Aslinya enggak gitu. Itu dia mungkin ya pas sholat di hadapanmu cari muka. Kata Muhammad jawabannya apa? Malladzi khafahu minni aw rajahu. Apa masalahnya Yazid cari muka di hadapanku? Apa takutnya dari aku dan apa harapannya dari aku? Kata Muhammad bin Hanafiyah, afa'atla'akum ala ma tadkuruna min syurbil khamar. Kalian lihat enggak kalau dia minum khamar? Kalau kalian memang melihat dia minum khamar, berarti kalian sama-sama sama-sama mabok sama Yazid. Kalau kalian tidak melihat dia minum tapi kita dikatakan minum khamar, berarti kalian dusta, kata Muhammad Al-Hanafiyah. Apa maksudnya ya? Kalau kau lihat dia sedang minum, ente berarti sama-sama mabok sama Yazid. Kalau enggak lihat, ente dusta. Enggak punya lagi alasan akhirnya. Dibela sama Muhammad Al-Hanafiyah jemaah. Baik. Para jemaah sekalian, hatta kalaupun benar Yazid, ya, hatta kalaupun lah, kalaupun benar Yazid, tapi kan ini wallahu alam, kalaupun benar, seumpama itu Yazid melakukan hal itu, maka tidak menghalangi kita untuk tetap taat kepada pemimpin walaupun fasik. Betul? Akidah Ahlussunnah loh jemaah. Taatnya kepada pemimpin bukan hanya kepada pemimpin yang baik-baik, tapi juga kepada pemimpin yang zalim. Pembahasan kitab-kitab akidah justru kalau taat maksudnya kepada pemimpin yang zalim. Maka urusan Yazid kita serahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari dua sisi ya. Secara syar'i sah dia menjadi khalifah. Yang kedua, dari sisi masalah agama tentang akhlak buruk, akhlak yang dijelek-jelekannya, yang dituduhkan kepada Yazid, itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah SWT, dan itu bukan urusan kita. Ya, ma yahumuna, bukan urusan kita. Baik. Nah, cukup mukadimah itu insyaallah, dan kita akan masuk kepada kitab yang ada di tangan antum semuanya. Namun mungkin istirahat dulu sebentar, walaupun belum 9:30. Namun anak sudah kadung capek. Istirahat dulu. Berapa menit ini? 15 menit, Masya Allah. Itu cukup sarapan. Kalau 15 menit cukup sarapan insya Allah. Ada makanannya. Fadal, barakallahu fikum. Untuk peserta daulah pengambil kuliah dan juga salah dan ya bolehlah, anak belum sarapan juga. Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239.
Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan polaritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813 2969 5359. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas, jalan ya. Yoi. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran karena cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas, tetap semangat. Oke, sudah ya mas. Ya. Pokok baru tuh. Terima Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya silakan mas. Ya, mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah mas jalan ya. Ya Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Karena saya kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke, sudah ya mas. Ya. Pokok baru tuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para